Baik, sekarang kita akan coba membuat tutorial bagaimana memindahkan data studio ke web kita ya. Jadi dilihat dari link yang sudah dibagikan. Ini contoh, kita sudah buka. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, jadi ini yang link terbuka ini adalah di mana link ini adalah masih pemilik dari SNI ya. Jadi sekarang yang kita lakukan pertama kali adalah kita save dulu ya. Kita save dokumen ini menjadi dokumen kita ya. Kita klik titik 3 di pojok kanan atas, kita buat salinan ya. Nah, ini ada permintaan sumber data asli, sumber data baru. Nah, kita lanjutkan aja, nggak usah kita ganti-ganti dulu, langsung salin laporan. Nah, ini akan menjadi salinan 02 kebersihan tangan ya. Aslinya kita tutup saja agar tidak mengecohkan pada saat kita bekerja, takut salah kamar ya. Kita matikan aja dulu salinan kebersihan tangan ya. Nah, ini kita ganti aja dulu menjadi 02 fasilitas kebersihan tangan ya. Nah, ini data ini sudah laporan ini sudah menjadi milik kita karena datanya sendiri sudah putus ya. Sudah terlihat bahwa dia sudah tidak mengakses data lagi. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang menghubungkan data ini kembali dengan data kita sendiri ya. Langkah pertama adalah klik sumber daya ya, kelola data gabungan. Saya ulang kembali ya. Klik sumber daya ya, terus dipilih kelola sumber data yang ditambahkan. Ya, di sini sudah ada data yang sudah terhubung sebelumnya. Nah, ini kita hapus dulu karena ini pemilik adalah pemilik sebelumnya. Kita hapus. Ya, hapus. Nah, sekarang sudah terhapus, baru kita tambahkan sumber data di file kita sendiri ya. Nah, caranya tadi tambahkan sumber data lagi ya, tambahkan sumber data, terus kita pilih spreadsheet, pilih spreadsheet. Nah, pastikan yang kita pilih adalah milik saya ya, karena yang kita kerjakan ada file 02. Kita cari file 02 di sini, fasilitas kebersihan tangan ya. Oke, form respon cuma 1, tambahkan. Tunggu sesaat, tidak ada laporan yang aneh-aneh atau duplikat, tidak ada ya. Kalau tidak ada perubahan, ini mudah-mudahan lanjut ya. Tambahkan ke laporan. Nah, ini data ini, dashboard ini sudah terhubung dengan Google Sheet. Kita pastikan dulu dengan kita mengklik salah satu fieldnya. Coba kita ambil di sini field filter. Kita tunggu sesaat ya. Nah, sudah timbul data di sini. Oke. Memang sedikit agak lambat ya kalau untuk Google Dashboard ini di studio ini, tergantung dari jaringan ya. Nah, ini sumber data masih kosong, ya, kita sudah coba klik filenya tapi sumber data masih kosong. Nah, ini jadi kita menghubungkan satu file yang sudah ada template-nya, sudah kita buatkan ke sumber data kita. Jadi satu-satu kita hubungkan ya. Ini 02. Apakah dia terhubung? Nah, ternyata sudah terhubung ya. Jadi silakan dihubungkan kembali filenya. Nah, jadi formatnya otomatis mengikuti format yang sebelumnya sudah ada. Nah, kendala kalau seperti ini, begitu kita pindahkan dia akan freeze ya. Mohon bersabar. Nah, karena ini masalah jaringan ataupun masalah dari Google-nya sendiri, karena dia tidak menyampaikan halaman tidak merespon ya. Tunggu saja, jangan keluar, nanti buka lagi. Tunggu saja. Kita coba klik tempat yang lain. Nah, kalau belum pindah berarti dia disuruh menunggu. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, ini kalau sudah pindah berarti dia data sudah terhubung kembali, ya. Nah, kita klik lagi, lakukan hal yang sama, hubungkan di datanya 02. Nah, ini fieldnya informasi data, kita mengambil periode laporan sama ruangan yang diaudit. Jadi data sekarang hanya baru 1 bulan Mei, ya. Data yang diaudit itu baru 1, ya. Jadi ini informasi dasar. Terus yang kedua, hubungkan kembali, ambil formulir. Nah, ini grafik. Kalau ini tabel, ini adalah grafik, ya. Nah, satu tambahan lagi pekerjaan kita bahwa pada saat koneksi data baru, dia akan menghilangkan filter, ya, filter sebelum yang pernah kita buat. Nah, kenapa kita perlu filter? Karena kita perlu yang namanya kalau data kosong seperti ini 0, ya, 0 seperti ini tidak perlu kita tambahkan, tidak perlu dimunculkan. Nah, lihat di sini di filter ternyata nolnya tanda pentung karena putus, ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita membuat ulang filter. Kita tambahkan filter, ambil kata nol di sini, ya. Nah, sebelumnya memang filter sudah kita buat. Nah, jadi nolnya otomatis hilang ya di sini. Nah, berikutnya juga di periode di kolom berikutnya, ya, kita ambil lagi yang filter, tambahkan filter, klik 0, ya. Nah, hanya bulan yang ada data saja yang disajikan. Terus data hasil audit. Nah, ini sumber data, ini data hasil audit. Kita gabungkan lagi formulir fasilitas. Nah, ini pencapaian dari ini kelengkapan dari fasilitas, ya, hanya 37% dari 100%. Nah, kita ambil lagi, pilih lagi formulir fasilitas. Ini baru 1 unit radiologi yang dicek, ya. Oke, ini sumber data, ya. Nah, tambahkan lagi karena filternya, kita buat filternya. Oke, ini kita hapus dulu, baru tambahkan filter, baru kita pilih, ya. Jadi nanti ada periode berikutnya dia akan mengecil, ya, mengkomposisikan. Nah, ini masih ada nolnya, kita hapus. Ya, nolnya juga kita hapus. Ini laporan hanya bersifat contoh ya, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi tidak mutlak laporan yang kita sajikan harus seperti ini. Ini hanya bantuan template saja, ya. Jadi informasi dasar yang kita perlukan dalam satu laporan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menambahkan field yang memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan dalam laporan. Tinggal mengambil drag and place dari kolom yang tersedia dan dipindahkan ke tabel kerja, ya. Nah, itu aja. Kita sudah selesai menghubungkan data studio kita. Sekarang bagaimana kelanjutannya data studio ini bisa ditampilkan kembali ke website, ya. Nah, kita pergi lagi ke file, ya. Kita setting dulu dengan pembagiannya ini, setting pembagian. Nah, setting kelola akses, kita aktifkan dulu siapa saja di internet untuk menemukan dan melihat. Kita set di sini, ya, simpan. Setelah kita buat hak akses, tutup kembali.
baru kita bikin embed ya, embednya buat publikasi ya. Jadi sematkan laporan. Nah, di sini sudah diberikan HTML ya. HTML. Jadi ini tinggal di copy aja, salin ke clipboard ya. Baru kita pindahkan ke website yang kita sudah sediakan. Jadi yang sudah kita sediakan di sini adalah di dashboard 02 ya. Oke, kita buka halaman ya, kita tadi ke dashboard karena kita 02, berarti kita buka dashboard. Saya ulang dari awal, dashboard ya. Kita buka subnya 02 itu ada di kewaspadaan isolasi. Kita buka lagi, baru di 02, baru kita klik ya. Tunggu beberapa saat, dia akan membuka halaman web yang sudah kita sisipkan template ya. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti dengan tabel yang sudah kita buat seperti ini tadi, yang sudah kita copy HTML-nya, kita pindahkan ke sini ya. Kita klik, double klik saja ya, double klik akan keluar iframe-nya ya, iframe-nya HTML. Kita Ctrl F aja, Ctrl F sesuai dengan yang kita copy tadi. Nah, perlu diingat sebelum diisi berikutnya, kita rubah dulu lebarnya menjadi 100 ditambah persen. Nah, karena terus tingginya nih 1300, supaya aman kita kasih 2300 deh. Nah, karena template dari web kita rata-rata 2000 sampai 3000 tingginya ya. Oke, lanjut. Tapi kalau yang height-nya ini tidak pakai persen ya, nah, cukup angka, webnya aja yang pakai persen. Berikutnya, terus kita simpan. Tunggu beberapa saat, tapi langsung disimpan juga tidak apa-apa, langsung simpan. Ya, kita berarti ini sudah masuk data ya. Seperti yang kita kerjakan tadi, data memang hanya satu dan sudah masuk data kita ke satu. Nah, setelah selesai ditimpa dimasukkan HTML-nya, ingat kita harus publikasi kembali ya, disimpan publikasi. Dia sudah menyatakan apa yang tadi draft dan akan mau disimpan ya, ini sudah ada. Nah, ini tadi seperti ini, sekarang mau diganti seperti ini ya. Oke, kita publikasikan. Oke, sekarang kita sudah siap bisa buka website kita. Kita buka contoh dashboard, terus ambil dashboard 02 ya. Ini terlihat ya, ini contoh. Nah, oke. Agar aman kita membuka website, jangan dalam bentuk menu edit ya. Nah, kita buka dalam menu website, situs yang dipublikasikan. Jadi sehingga tidak ada tampilan seperti ini, yang takutnya salah klik akan merusak. Kita harus buka dalam bentuk situs website ya, seperti ini ya. Kita ke dashboard, waspada 02. Tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah bisa lihat laporan yang sudah kita buat tadi ya. Cara pemanfaatan laporan kita kalau sudah kompleks ya, ini kita bisa pilih ya. Misalnya kalau reportnya ternyata banyak, kita bisa pilih periodenya ya, periode apa yang mau kita lanjutkan, terus ruangan mana yang mau kita fokuskan. Ternyata banyak, oh kita mau lihat ruang OK atau ruang radiologi, kita cukup hanya klik hanya ya. Ini rentang waktu untuk pengambilan data, tapi ini jarang kita gunakan karena kita sudah punya yang namanya periode laporan berdasarkan bulan ya. Oke, saya rasa cukup segitu yang saya sajikan. Mudah-mudahan formulir 02 ini bisa dilaksanakan, bisa dimasukkan ke web masing-masing ya. Nanti kita lanjut ke tutorial ketiga ya, kalau memang masih membutuhkannya. Oke, terima kasih, selamat sore.